Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat AW, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam kondisi yang terbaik ya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Kali ini kita akan menyaksikan Kisah tukang becak yang bikin nangis sang ustadz. Wait, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut nonton videonya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Agar kami bisa selalu menyajikan video-video yang informatif dan bermanfaat. Terima kasih. Ada sebuah kisah dari seorang bapak tukang becak yang membuat seorang ustadz menangis terharu atas perbuatannya. Iya, kisah ini tepatnya terjadi di Masjid Jogokarian di daerah istimewa Yogyakarta, DIY. Adapun kisahnya sebagai berikut. Pada suatu hari ada seorang bapak tukang becak berkata kepada sang ustadz di Masjid Jogokarian. Ustadz, saya mau berinfak untuk masjid ini. Sambil menyerahkan 6 lembar uang kertas warna biru bergambar I Gusti Ngurah Rai. Iya, uang tersebut adalah uang pecahan senilai Rp50.000 sebanyak 6 lembar. Jadi total keseluruhan nilai uang yang mau diinfakkan oleh bapak tukang becak adalah Rp300.000. Nominal ini tentunya sangat banyak sekali bagi seorang bapak tukang becak. Apalagi untuk mendapatkan uang sebesar Rp300.000, tentunya perlu perjuangan yang tidak mudah. Mungkin bisa berhari-hari kerja narik becaknya. Belum lagi harus melawan teriknya matahari ataupun menahan dinginnya air hujan di sepanjang jalan. Kemudian sang ustadz menjawab, "Loh, uang infaknya kok banyak sekali Pak? Apa Bapak tidak salah?" Tukang becak pun menjawab, "Ini uang BLT yang baru saya terima Ustadz." Mendengar ucapan bapak tukang becak, seketika itu pula membuat sang ustadz terharu. Mata sang ustadz berkaca-kaca serasa ingin meneteskan air mata. Bapak tukang becak kemudian melanjutkan perbincangannya. "Sudah lama saya kepingin menyumbang ke masjid ini Ustadz. Saya setiap hari mengayuh becak di daerah sini, cukup jauh dari rumah. Saya sangat membutuhkan masjid untuk mandi, ganti baju dan sebagainya. Awalnya saya pernah ke masjid lain untuk mandi, tapi kemudian saya dimarahi karena dia bilang masjid ini bukan tempat untuk mandi. Lalu saya datang ke masjid ini, karena sebelumnya saya mendengar informasi dari teman kalau Masjid Jogokarian ini sangat ramah dan nyaman untuk siapa saja. Dan saya membuktikannya sendiri. Saya mandi di pagi hari dan di siang hari setiap hari di masjid ini tidak ada seorang pun yang menegur apalagi memarahi saya. Bahkan saya dipersilahkan untuk menyampaikan jika membutuhkan sesuatu. Pada akhirnya saya jadi suka dengan masjid ini dan suka sholat berjamaah di sini Ustadz. Sejak saat itu saya sangat ingin berinfak di masjid ini jika mempunyai uang kelak. Dan alhamdulillah sekarang saya dapat uang BLT. Akhirnya sang ustadz tak kuasa menahan tangis karena terharu. Ibrah atau pelajaran yang dapat diambil dari kisah infak bapak tukang becak ini adalah, yang pertama, DKM atau takmir masjid perlu mengambil ibrah atau pelajaran, bahwasannya masjid semestinya tidak hanya digunakan untuk sholat dan aktivitas keagamaan saja, akan tetapi masjid juga harus bisa memberikan ruang untuk melayani jamaah dan umat terlebih memberikan solusi dari permasalahan yang dialami umat, baik secara personal maupun kelompok. Dan ketika masjid hadir memberikan pelayanan yang terbaik untuk umat, dapat dirasakan secara langsung kemaslahatannya oleh umat, maka secara otomatis umat akan merasa memiliki, memelihara dan menjaga masjid tersebut. Yang pada akhirnya rasa ikhlas untuk berinfak tumbuh dalam hati yang paling dalam. Ustadz Muhammad Jazir, Ketua DKM Masjid Jogokarian adalah yang menjadi saksi atas ketulusan bapak tukang becak itu mengungkapkan. Pada tahun 1999, besaran infak yang diperoleh di Masjid Jogokarian hanya mencapai Rp8.640.000 dalam setahun. Pada tahun 2000-an setelah pelayanannya diperbaiki, besaran infak yang diperoleh meningkat menjadi Rp43 juta dalam setahun. Dan kemudian mengalami peningkatan secara terus-menerus pada kurun waktu tahun 2006 sampai 2008 menjadi Rp225 juta per tahun. Lalu perolehan infak di tahun 2010 meningkat tajam menjadi Rp354 juta. Dan kini,
Di tahun 2021, untuk infak buka puasa saja sudah mencapai miliaran rupiah. Yang kedua, kita semua juga bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari bapak tukang becak tersebut yang ingin berinfak. Ia menunggu-nunggu datangnya waktu, kapan ia punya uang untuk berinfak. Dan di saat ia menerima BLT, ia menginfakkan semua uang yang didapatkan. Bisa jadi, bapak tukang becak tersebut telah melampaui kebajikan yang kita miliki selama ini, karena ia sanggup menginfakkan semua uang yang sebenarnya sangat ia butuhkan. Uang yang sangat ia sukai ketika mendapatkannya. Akan tetapi dengan rentang waktu yang begitu cepat uang tersebut harus rela berpindah ke tempat lain yaitu masjid. Kisah infak seperti ini hendaknya menguatkan kembali semangat kita untuk selalu berbagi terhadap sesama, bersedekah, berinfak, dan beramal jariah. Yang dengannya kita bisa mencapai kebajikan yang sempurna. Yang dengannya kita akan mendapatkan cinta, kasih sayang dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengannya akan dijauhkan dari musibah dan malapetaka. Yang dengannya insya Allah kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak akan kita dapatkan. Yang dengannya pula insya Allah Allah ridho dan menjadikan kita sebagai ahli surga. Inilah ibrah atau pelajaran yang sangat berharga untuk dipetik dan diterapkan di masjid-masjid lainnya. Bahwa masjid harus dapat melayani jamaahnya dengan baik dan ramah, dan terlebih bisa menjadikan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi jamaah dan umat. Halo Sobat AW, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oh iya, jangan lupa di subscribe ya Sobat. Assalamualaikum.